Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kali ini kita ada mabar kedua di Masjid Muhajirin Lama, yaitu Karang Taruna JKNPI. Ada perempuannya tuh banyak tuh. Yang lainnya yang belum ikut silakan ikut. Laki-lakinya tuh banyak. Mabar kedua di Masjid Muhajirin Lama. Lanjut, let's go. Terima kasih sudah MC yang telah memberikan waktunya kepada kita. Anda Pak Haji Ajan. Allahu Akbar. Uktai. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Wassalim ala Sayyidina sholli wassalim ala Sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانت
tapi niat saya adalah ingin mengingatkan diri pribadi saya dan kawan-kawan saya. Itu niat saya. Semoga niat saya ini cepat akan diberikan kemudahan. Amin. Saya sampaikan kembali ke tema itu istiqomah. Setiap apa yang kita lakukan ini pasti akan mendapatkan ujian. Kalau kita ingat pembahasan kemarin, yaitu tentang sabar, itu ada 3 hal sabar ini kita lakukan. Adanya sabar dalam hal apa yang kita Ketaatan. ketaatan. Berikutnya ketaatan. Berikutnya masih ada 2 lagi kan, ada 3. Siapa yang bisa jawab saya kasih tips pisang coklat. Sabar dari musibah. Sabar dari musibah. Dari ujian. Ya. Ketaatan, ujian, berikutnya satu lagi. Sabar dari maksiat. Wis cok 1. Baik, ujian. Begitu juga dalam hal istiqomah, ini tidak bisa lepas dari yang namanya sabar. Karena selama kita hidup di dunia ini pasti akan selalu ada ujian, selalu pasti bersanding dengan maksiat, dan selalu kita ingin taat. Ujian bersanding dengan maksiat dan kita menginginkan ketaatan. Jadi kita harus istiqomah. Istiqomah di sini dalam arti adalah teguh pendirian. Ya, teguh pendirian. Tentunya dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya siapa yang menguji dan bagaimana cara menguji supaya kita tidak taat kepada Allah? Yang menguji yang pertama adalah setan. Karena setan ini selalu menggoda manusia. Karena memang setan waktu itu kontrak dengan Allah itu karena dia merasa sakit hati kepada Nabi Adam. Sakit hati kepada Nabi Adam. Apa yang menyebabkan kenapa setan sampai dilaknat oleh Allah? Karena sombong. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah. Ketika setan diperintahkan oleh Allah untuk sujud dalam arti penghormatan kepada Nabi Adam, di mana Nabi Adam ini adalah ciptaan Allah, bukan untuk menyembah Nabi Adam, tapi untuk menghormati ciptaan Allah yang waktu itu adalah Nabi Adam. Dia sombong, dia merasa penciptaan saya ini lebih bagus dibanding makhluk ini. Itu yang disampaikan. Artinya ada kesombongan di situ. Ternyata sedikit kesombongan yang dilakukan oleh setan ini membuat Allah murka. Sehingga setan itu dikeluarkan oleh Allah dari surga, dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Maka ketika itu setan sakit hati kepada yang namanya Nabi Adam, sehingga dia meminta, berikan tenggang waktu kepada saya, karena saya ingin menjerumuskan, saya ingin menggoda Nabi Adam dari keturunannya sehingga dia bisa ikut dengan saya. Kemana? Karena tempatnya setan kelak tidak lain dan tidak bukan adalah neraka Jahanam. Targetnya ini kita. Targetnya setan ini kita, yaitu manusia. Mereka menggunakan, atau setan ini menggunakan berbagai cara. Sering kita melihat maksiat yang ada di sekitar kita. Enggak jauh-jauh sana. Yang sering digoda oleh setan ini ketika kita mau makan, kita dilupakan untuk mengucapkan minimal itu. Asal blok. Betul. Ini setan menggoda di sini. Ini dari makan aja. Pertama bismillah. Yang kedua, berapa banyak yang kita lihat
manusia ini ketika makan menggunakan tangan kiri. Banyak, maaf, terkecuali ini, maaf Mas Amin, karena memang ada yang memang dalam kondisi normal banyak ya. Dan malam ini mari kita sama-sama untuk sedikit bergeser, sedikit hijrah, sedikit demi sedikit. Karena apa yang kita lakukan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi Oke. Dari hal yang kecil kita lakukan tapi selalu istiqomah, maka lama-lama akan menjadi itu. Tapi dalam hal makan, dalam hal bergaul pun setan selalu menggoda kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada. Tapi apa yang terjadi dengan kita ketika kita asik bergaul atau menyalurkan hobi kita, kita sampai lupa bahwasanya kewajiban kita harus kita laksanakan ketika adzan berkumandang. Lagi mancing. Makanya kita selalu mengingatkan malam ini supaya di kemudian hari ini akan menjadi lebih baik istiqomah kita dalam ketaatan kepada Allah. Siapa yang bisa menjamin usia? Gak ada. Siapa yang bisa menjamin 1 menit, 1 jam, atau besok kita masih bisa menghirup udara? Gak ada yang bisa. Ada yang berkata seperti ini, nantilah, saya masih muda. Soalnya dia menganggap bahwasanya usia saya ini sampai tua. Banyak yang seperti itu. Inilah setan membuat kita terlena. Gak boleh dong kita menyalurkan hobi kita. Boleh, silakan. Yang hobi mancing, saya. Oke. Boleh. Atau yang hobi bola, boleh. Tapi ingat, hobi tetap dilaksanakan, kewajiban harus Dilaksanakan. itu lebih bagus. Nah, nanti tidak ditanya kok, ini maaf ngomong, kamu mancing kemarin dapat berapa? Kalau ditanya, bener gak Mas? Iya, makanya tanya saya Mas tadi dapat berapa? Gitu. Ya, kita bakal ditanya. Tapi peliharaan nggak bakal ditanya. Paling ditanya kenapa ketika kamu mancing, ketika ada berkumandang kamu tidak salah. Itu salah. Salah. Ya, setan dan hawa nafsu. Di setiap tubuh manusia ini ada hawa nafsu. Bagaimana cara menekan hawa nafsunya? Selalu ingat kepada Allah. Tidak bakal ditanya. Begitu juga maaf. Saya tidak bermaksud menyindir, tapi saya mengingatkan. Karena banyak di sini pemuda hobinya bola. Tidak bakal ditanya, kamu kemarin ngegulin berapa? Tidak bakal ditanya. Kamu waktu ngegulin disundul, tidak bakal ditanya. Tapi yang ditanya, bagaimana ketika kamu mendengar adzan, tapi kenapa kamu masih tetap tidak mempedulikan sebuah adzan? Makanya saya mengatakan hobi boleh, tapi kewajiban harus. Itu paling lebih baik. Mungkin sedikit saya kalau boleh itu saya kurang terlalu paham, tapi saya ada sedikit. Yang saya tahu itu ada pemain bola Liverpool kalau salah Muhammad Salah. Pemain bola dan termasuk di itu, ya, karena prestasi dia. Tapi di balik prestasi semua itu ternyata beliau tetap taat dengan keyakinannya, yaitu tetap taat untuk selalu menjalankan ibadah, baik itu sholat atau puasa, dan begitu juga mengaji. Coba kita bergeser sedikit untuk
mengidolakan seseorang. Misalnya, silakan kalian mengidolakan siapapun, tapi kalau bisa yang kalian idolakan itu bisa menjadi motivasi kalian dalam hal ibadah, begitu juga dalam hal berprestasi. Begitu juga dengan yang perempuan. Berapa banyak perempuan-perempuan yang justru malah menyumbang dosa untuk kaum laki-laki. Banyak nggak? Dalam hal sedikit. Dalam hal apa? Maaf, berapa banyak perempuan-perempuan ini yang mengumbar auratnya, yang akhirnya menjadi ladang dosa untuk kaum laki-laki. Ada yang bilang gini, mubazir pak, yakin. Ada apa? Ditolak itu sholat, ditolak mubazir. Terus bagaimana menyikapinya? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, itu benar. Makanya kembali lagi, adanya saya di depan ini mengingatkan, bukan menyindir, tapi mengingatkan. Karena bagaimanapun apa yang kita lakukan suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Dan apa yang kita lakukan ini pastinya tidak terlepas dari yang namanya pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah itu berat. Tapi ketika kita selalu meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk. Kapan kita meminta kepada Allah? Ketika sholat. Setiap sholat kita selalu membaca sholat Al-Fatihah. Ihdinas siratal Mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalannya lurus. Kita selalu meminta kepada Allah ketika sholat. Terus bagaimana kalau tidak sholat? Kapan mintanya? Hanya mari bersama-sama kita perbaiki diri kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Pertama, yang kedua, apa yang kita lakukan ketika baik akan berimbas kepada keluarga kita. Ketika buruk pun akan berimbas kepada keluarga, baik di dunia atau di Akhirat. Ada yang pastinya sering kalian dengar, akan terputus semua amalan manusia ketika sudah meninggal. Tapi tiga yang tidak akan terputus. Ada yang tahu? Anak soleh. Judulnya? Doa anak soleh. Anak soleh. Judulnya? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat. Ibu kita atau bapak kita dan sudah tidak bisa melakukan apa. Tapi ketika meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha, maka amalan itu akan, pahala itu akan terus. Jadi niatan dalam diri kalian untuk bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Mungkin orang tua kalian saat ini masih lengkap, bapak masih ada, ibu masih ada. Doakan beliau. Karena bagaimanapun adanya kita di sini ini merupakan peran dari orang tua, terutama ibu. Kenapa saya mengatakan demikian? Ibu ketika mengandung dia tidak tahu anak yang di dalam kandungan ini nantinya mau jadi apa. Betul? Iya. Bahkan ketika melahirkan pun tidak tahu anak ini nantinya bakal berbakti atau sebaliknya. Tapi beliau tetap bersikukuh melahirkan dia, walaupun nyawa taruhannya. Betul? Iya. Sakit ya? Sakit. Amin. Muslimin wal muslimat
Dila, kamu nggak pernah ikut ini ikut Dil. Baru ini kok. Baru ini ya.